Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, dakwah itu tugas pokok pada Nabi dan Rasul. Lalu, apa sajakah unsur-unsur dakwah itu? Baik, dakwah adalah tugas pokok para Nabi dan Rasul. Lalu, apa sajakah unsur-unsur dakwah itu? Benar, dakwah adalah tugas pokok para Nabi dan Rasul. Lalu, apa sajakah unsur-unsurnya? Tapi sebelumnya kita melihat dulu ayat-ayat yang berkaitan tentang dakwah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah juga berfirman berkaitan tentang dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. An-nasirud dakwah, itulah yang disebut dengan unsur-unsur dakwah. Apa sajakah unsur-unsurnya? Yang pertama, unsur dakwah adalah syariatud dakwah, landasan atau legalitas dakwah. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, balighu anni walau ayah. Sabarkan, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah syariatul dakwah. Pertama adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidaklah seseorang itu sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sampai ia mau berdakwah seperti Rasulullah SAW berdakwah. Artinya, dakwah ini adalah tugas kita juga, dan dakwah hukumnya wajib bagi kita agar kita bisa menyampaikan kebaikan, menyebarkan kebaikan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariatul dakwah adalah Al-Quran, hadis, dan apa-apa saja yang dicontohkan oleh para ulama salafus soleh selama itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, syariatul dakwah. Unsur dakwah yang kedua adalah risalud dakwah. Dalam surat Yusuf 108 tadi yang sudah kita baca, Qul hadhihi sabili, ada beberapa para ulama mengartikan berkaitan dengan Qul hadhihi sabili. Yang pertama adalah yang artinya isyaratun ila syariatil Islam, isyarat terhadap syariat Islam. Ini dikemukakan oleh Ibnu Juzai rahimahullah. Yang kedua adalah ad-da'wata ila tauhidi wal i'dadi lil ma'ad. Artinya seruan kepada tauhid dan bersiap hadapi akhirat. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Baidai rahimahullah. Yang ketiga adalah menurut Imam Al-Biqai, yaitu ayyi da'wati ilallah ala ma da'a ilaihi kitabullah wa sunnanu sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diserukan dalam kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, risalah dakwah ini adalah kita harus mencontoh dari apa yang sudah dicontohkan oleh para
Nabi dan Rasul yang tertera di dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-harakatul mustamirah, dakwah yang berkelanjutan. Kata ad'u menggunakan fi'il mudhari, artinya dakwah sedang dan akan terus berlangsung atau dilakukan. Begitupun Nabi melewati dakwah dari tahapan sirriyah atau sembunyi-sembunyi menuju dakwah jahriyah terang benderang. Terus berjalan mengembangkan dakwahnya baik internal sampai pada tahap eksternal. Harakatul mustamirah, dakwah harus terus berkelanjutan dan terus berkembang. Yang keempat, unsur-unsur dakwah adalah al-ghayatus sahihah, tujuan yang benar, yaitu ilallah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dakwah Islamiyah adalah murni, tanpa embel-embel dunia, baik kepentingan pribadi ataupun golongan. Di dalam surat Shad ayat ke-86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Artinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Artinya, dakwah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita mengisi ceramah dan lain-lain lalu mendapatkan ongkos atau cenderamata? Ketika kita berdakwah karena Allah, ada kebaikan yang kita peroleh, maka itu pun beroleh atau bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, unsur dakwah adalah minhajul wadih, pedoman yang jelas atau landasan. Segala pola pikir atau landasan atau batasan seseorang dai harus sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam, unsur dakwah adalah qiyadatul mukhlisah, pemimpin yang tulus, ikhlas. Dakwah adalah amal jama'i, maka butuh pemimpin yang mengkoordinasikan setiap aktivitas dakwah yang baik dan profesional. Di dalam surat Ali Imran 104 yang tadi di awal kita bacakan, kata-kata wal takum minkum ummah, artinya liyakun minkum qaumun, yaitu wahidan an itsnaini au thulatha nafarin fama fauqa dzalik. Harus ada 1, 2 atau 3 orang yang berdakwah menurut Muqatil bin Hayyan. Artinya dakwah ini berjamaah. Dakwah ini ketika berjamaah maka perlu pemimpin. Maka pemimpin harus qiyadatul mukhlisah, pemimpin yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammaru ahaduhum." Artinya, jika 3 orang keluar berpergian, maka salah satu di antara mereka harus menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Hurairah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffah ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun rapih, tersusun kokoh. Maka dalam berdakwah juga membutuhkan pemimpin yang qiyadatul mukhlisah, pemimpin yang tulus dalam dakwahnya. Yang ketujuh, unsur dakwah adalah al-jundiyatul muti'ah, yaitu dai atau kader yang taat atau disiplin. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memiliki sahabat-sahabat yang disiplin, yang taat, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansar. Begitu juga Nabi Allah Isa AS memiliki para pelindung, para sahabat yang bernama Al-Hawariyin. Karena dakwah adalah
amal berjamaah, maka dakwah harus menghasilkan jundi atau kader di setiap tahapan dan masa yang dilaluinya. Yang kedelapan unsur dakwah dan yang terakhir adalah at-tajarud wa tauhid, kemurnian dan totalitas. Dakwah butuh totalitas dan didasarkan kemurnian, tujuan berdasarkan syariat. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah juga berfirman dalam ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus, yaitu agama yang benar. Wahai sahabatku, inilah beberapa poin dalam unsur-unsur dakwah. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama kita selama tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Unsur dakwah yang pertama tadi adalah syariatud dakwah, yang kedua risalud dakwah, yang ketiga adalah al-harakatul mustamirah, yang keempat al-ghayatus sahihah, yang kelima minhajul wadih, yang keenam adalah qiyadatul muhlisah, yang ketujuh al-jundiyatul muti'ah, dan yang terakhir tadi adalah at-tajarud wa tauhid, kemurnian dan totalitas. Kita harus murni dalam berdakwah, kita harus total dalam berdakwah. Total, berikan waktu kita, wakafkan waktu kita untuk berdakwah. Sekali lagi, dakwah adalah tugas pokok para nabi dan rasul. Jikalau kita bisa berdakwah, maka telah menjalankan tugas para nabi dan rasul, maka kemuliaan yang Allah akan berikan di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Sahabatku, berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Jangan lupa sahabatku untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.